Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Para santri sedherek sami kang hormati, monggo kita secara muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dan malam hari ini, yaitu malam Jumat di awal bulan suci Ramadan tahun ini, kita semua masih diberi keselamatan, sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka tawasulan, dalam rangka tabarukan, dalam rangka majlisan di majlis mubarakah ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita semua mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat, dengan salam pada baginda Nabi, kita semua harapannya semoga kita diakui sebagai umat beliau dan kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para santri jamaah Jati Ayat Kursi yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami akan memberikan satu makalah, yaitu tentang puasa atau shaumur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Karena kita semua sebagai umat Islam, khususnya umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di dalam satu tahun disuruh untuk berpuasa, yaitu dalam satu bulan, di bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Lah tiba saatnya pada bulan ini adalah bulan suci Ramadan, kita disuruh untuk berpuasa. Itu pun kalau kita sebagai umat Islam yang punya iman. Kalau tidak punya iman, ya tidak usah puasa, ya tidak apa-apa. Karena dalam Al-Quranul Karim diterangkan, disebutkan bahwa di situ yang dipanggil dalam Al-Quran yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Itu sudah jelas, berarti di situ hai ingatlah orang banyak yang punya iman, yang beriman. Jadi kalau tidak punya iman ya tidak usah puasa, kok repot. Berarti kalau tidak punya iman, tidak puasa tidak apa-apa. Karena apa? Di situ setelah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan alaikum, atas kamu sekalian. Apa yang diwajibkan kepada kamu sekalian adalah puasa. Asyam, kutiba alaikumussyam, puasa, yaitu puasa bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Berarti umat sebelum kita juga yang punya keyakinan, punya iman kepada Allah, itu juga telah diwajibkan untuk berpuasa. Berarti berpuasa itu suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah yang dari dulu, bukan hanya sekarang umat Rasul, tapi umat sebelum Rasul pun itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Pastinya umat Rasul, umat sebelum Rasul kok diwajibkan untuk berpuasa, pasti ada tujuan. Untuk apa? La'allakum tattaqun.
Tidak mungkin kalau Allah mewajibkan kepada kita tidak ada tujuan, pasti ada tujuan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian yaitu menjadi orang yang bertakwa. Lain. Berarti prosesnya kita menjadi orang yang bertakwa, kita harus menjalani berpuasa. Islam adalah agama yang kita peluk, tapi kita punya keyakinan, punya iman di dalam hati, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Tapi yang namanya ketakwaan adalah sesuatu amal ibadah, sesuatu amal yang diwajibkan oleh Allah yang harus kita kerjakan. Lah, termasuk puasa. Nanti kalau kita sudah mengakui beragama Islam, terus percaya adanya Allah, percaya adanya Rasulullah, kita harus berpuasa. Supaya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, pastinya akan masuk surga. Kan penak, gampang kan. Jadi wong mbak mlebu surga gampang. Poso jadi wong sing takwa mlebu surga. Gampang kan? Orang bedone Pak mlebu bius kok gampang. Ya ora nggo duit, delok iklane filme apa, ya ora. Tuku tiket mlebu bioskop. Sama ketika kita mau masuk surga. Ya, berarti kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, terus kita berpuasa, setelah itu menjadi orang yang bertakwa, lalu masuk surga. Gampang. Tapi ternyata tidak semudah itu yang kita pikirkan. Karena yang namanya puasa itu sangatlah sulit. Tidak mudah. Karena apa? Yang namanya puasa mungkin kalau puasanya orang-orang seperti kita, orang-orang awam, orang kelas-kelas bawahan mudah. Hanya menahan, tidak makan, tidak minum. Akan tetapi kalau kita tingkatkan puasa kita, pahala puasa kita lebih banyak. Yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu lebih banyak, kita harus puasa yang lebih berisi. Apa yang dinamakan puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Tidak hanya menahan diri dari makan dan minum. Itu gampang. Cacili bae saiki gampang. Cacili saiki bae esuk kon sarapan wis angel. Kon minum sok wis angel tapi jajan. Padha wae itu ya. Sisanya dilatih puasa. Lah, itu kalau puasanya itu tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau puasanya menahan diri dari hawa nafsu itu lebih sulit karena banyak sekali orang-orang yang berpuasa hanyalah mendapatkan pahala, yaitu pahala tidak makan dan tidak minum. Karena itulah yang namanya puasa yang asli, yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Para santri nganggo hormati. Lah menahan diri dari nafsu artinya gimana? Ketika kita di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Kita di dalam puasa karena yang namanya syahrul Ramadan, syahrul ibadah, yaitu bulan Ramadan adalah bulan beribadah. Mari kita beribadah di bulan Ramadan. Khususnya lagi di bulan Ramadan tidak ada yang lain ibadah selain di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah taraweh. Ini penting. Walaupun kata-kata sholat taraweh itu sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang lebih baik kita kerjakan. Karena
sholat taraweh walaupun sunnah itu termasuk amalan ibadah yang dihitung, yaitu qiyamul lail, yaitu sholat malam, yaitu sholat malam di bulan suci Ramadan. Masalah hitungan monggo, ada yang 20 enggak apa-apa, terus witir 3 kali itu boleh. Ada yang katanya 10 witir 3 kali berarti 13, monggo enggak apa-apa. Lewat kok kuwi sing 20 witire 3 kok kuwe kok kakean ya lumayan. Sing 10 nggo tarawih, sing 13 nggo witir. Padha bae oleh ganjarane. Lah kok sing 10 kuwe sing salah ya hitung-hitung malam Ramadan salate tarawih 10 witire 3 ya ora ono salahe. Tapi ya kabeh sing salah sing orang lakoni. Nah, ini penting. Karena apa? Kadang-kadang kita saling menghina, saling menyalahkan. Wah, kono tarawih ping 20, kene ping 10 cepet ngene. Monggo sing pengen cepet. Ana sing ngomong, wah, kene 20 kono kok 10. Ya kurang suwi, ya monggo sing pengin suwi. Dadi kena-kena kabeh. Aja dadi gebrek, aja dadi persulayaan, aja dadi masalah. Karena yang namanya persulayaan itu adalah rahmat. Kawasane Gusti Allah. Mungkin ngarayatane wong kene kebiasaane nek wulan Ramadan nek bengi nglebur pengin tarawih cepet ya melu sing 10 rada mending ya ra. Apa meneh nanggon kono-kono kae ana tarawih 7 menit. Ha iki arane tarawih apa kowe ya ora. Lah salate kaya ngopo 7 menit tur ping 20 maning. Lah iki priye apa ora? Sallallahu Allah. Ha iki priye salate iki? Ya kowe men viral talk ya ora. Intinya sholat taraweh itu baik yang 10 maupun 20 itu sama-sama dilakukan, itu benar semua. Tidak ada yang salah. Semua punya pegangan, semua punya dalil. Kalau kita ketahui, kalau kita belajar, kalau kita pelajari kitab, alasannya apa? Itu kalau kita ikut katanya yang 10, Mekah baik tarawih 10, Madinah tarawih 10 jari sapa? Yo tak jari Mekah Madinah tapi yo bayari. Ya. Bohong itu hoax. Ya, Mekah Madinah tarawih 20 semua. Ya, tarawih 3 kali. Tapi karena itu masjid internasional memberikan kesempatan ketika 10 rakaat itu ada istirahatnya sebentar untuk mereka yang kebiasaan 10 untuk mundur, untuk keluar dari masjid biar melakukan sholat witir sendiri. Itu ada ya, dan itu ada pergantian imam di dalam sholat tarawihnya di sana ya. Kami udah buktikan sendiri sampai ke sana, ternyata di Mekah dan Madinah tarawihnya lebih lama daripada sini 20 rakaat. Dan di sana ternyata tidak hanya setengah dari bulan Ramadan untuk doa kunutnya, tapi di sana setiap malam mengadakan doa kunut. Karena doa kunut itu dibacakan doa untuk mendoakan kepada mereka biar mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan. Jadi butuh didoakan di tingkat internasional, yaitu di Mekah dan Madinah. Kalau tidak percaya silahkan pergi ke Mekah Madinah pada bulan puasa. Boleh ajak-ajak kami, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah. Pengen malih mereka di bulan puasa, rindu di bulan puasa di kota Mekah dan Madinah karena di sana luar biasa nuansanya.
Maka kita di bulan Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita. Apalagi di malamnya kita gunakan untuk beribadah, untuk mengaji, untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih, tahmid, takbir, istighfar, baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, baca surat-surat pendek yang kita hafal, atau kita tidak bisa baca sholawat, baca zikir, silakan. Yang penting kita buat beribadah di bulan Ramadan. Kalau siang, kalau memang kita ada kerjaan, kita kerjakan. Diniati ibadah, mencari nafkah untuk keluarga kita. Kalau malam memang ada waktu luang, kita mengaji. Baik itu di majelis maupun di masjid maupun di musola, tempat-tempat ibadah yang sudah ada di kampung kita. Dan disitulah yang akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu mudah-mudahan puasa kita di tahun ini mudah-mudahan meningkatkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan kaulasan Gusti Allah, mendapatkan hidayahnya Allah, dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan walaupun sekelumit sedikit sebentar yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.